Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Trimarani dari SMA Negeri 1 Kesamben, dari kelas 10 MIPA 3 absen 14. Kali ini saya akan membahas tentang sistem pembagian kekuasaan untuk memenuhi tugas PPKN. Oke, mari kita simak videonya bersama-sama. Check it out. Nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama, sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan itu adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Menurut para ahli, teori tentang kekuasaan negara. Yang pertama, John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan federatif. Jadi, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang, sedangkan kekuasaan eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang termasuk untuk mengendalikan setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Sedangkan kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Yang kedua, menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat atau membentuk undang-undang sama seperti John Locke. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang sama seperti pendapat dari John Locke. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang termasuk untuk mengendalikan setiap pelanggaran undang-undang. Seperti yang dijelaskan tadi, pendapat dari Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif dari Montesquieu dimasukkan dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi menjadi dijadikan sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga, kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori ini disebut dengan sebutan trias politika. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu konsep pembagian kekuasaan Indonesia. Apa sih konsep pembagian kekuasaan di Indonesia? Yang pertama ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif di dalamnya ada presiden dan wakil presiden, serta lembaga kementerian dan non-kementerian. Yang kedua adalah lembaga legislatif. Di dalamnya ada Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang ketiga adalah lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif terdapat Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu apa sih sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Menurut Kosnardi dan Ibrahim, istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian berbeda. Pemisahan kekuasaan memiliki arti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dan memiliki berbagai bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Artinya, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah, berdiri sendiri, tanpa memerlukan koordinasi kerjasama. Sedangkan pembagian kekuasaan menurut mereka adalah membagi kekuasaan negara menjadi beberapa bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, tetapi tidak dipisahkan. Yang artinya, di antara bagian-bagian ini dimungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama, adanya sebuah sistem saling membutuhkan, melengkapi, dan mengawasi jalannya sebuah pemerintahan negara. Lalu, bagaimana dengan sistem kekuasaan di Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, yaitu pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, secara horizontal pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 jenis kekuasaan inti, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan pembagian kekuasaan vertikal. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas 2 daerah-daerah yang tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten ataupun kota. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.